Akunnya banyak ya. aku karena selalu ke banner sih Om, bahas tentang yang gitu, aku selalu jadi punya 7 akun. Cuma sekarang 2 saja. Masalah bahas bully tadi Om, aku jadi kayak flashback ke ini gitu. Dibully apa kamu? Gak usah nangis. Ya masa Sri Kandi nangis? Iya masa Sri Kandi nangis sih? Jangan dong, kita harus happy. Ya daripada nangis aku memilih ketawa sih. Jadi diketawain aja. Seperti gini, dari kecil ya, dari SD kelas 4 gitu. Aku udah ngerasain hal begitu gitu. Kita ingin ngadu. Kita sebenarnya jijik gitu ya, kalau dipegang gitu kita jijik gitu loh. Kita kayak pengen melawan tapi kita tuh nggak bisa, nggak ada kuasa di situ. Kayak ya ngerasain sakit, ngerasain ini, jijik, mau ngadu sama orang tua nggak berani gitu Om. Emang kadang orang tua di situ tuh. Emang kasih apa kalau dipegang jijik itu? Iya, satu pelecehan yang dari sekolah, pembulian dari teman-teman ini gitu deh gitu. Makanya aku jadi ya mungkin ya aku nggak sekarang ini nggak menyalahkan mereka, nggak apakah mereka, cuma kadang masih teringat gitu kan Om, kadang masih ingat. Ya wajar dong, kita manusia kan, kita kan nggak amnesia gitu. Cuma gimana rasanya ketika kita mengingat itu udah nggak ada rasa lagi gitu, maunya begitu gitu loh. Aduh Om, aku jadi berarti ini jatuhnya udah bukan pembulian ya, jatuhnya udah pelecehan ya. Lengkap, udah semua, dihajar, dipijak-pijak, diludahin, diinihin, diseret-seret, diusir, itu udah gini. Itu temen itu. Tapi yang itu ya di Malaysia sini, di Malaysia. Cuma yang memang dari kecil sih udah begitu sampai sekarang dewasa on the way 30 gini ngerasain itu gitu. Makanya tadi itu wah, pembahasan ini kali ini aku kena, ini nggak bisa lagi aku buat rusuh komen-komen di bawah buat taburan. Maksudnya sampai saat ini pun masih kena itu pelecehan itu? Kalau pelecehan itu enggak, itu waktu kecil saja. Itu Om tahu nggak, itu keluarga sendiri. Iya. Gimana nanggulanginnya di saat itu? Gimana Om? Gimana berusaha kuat sikapnya menanggulanginya? Ya gimana ya? Nggak tahu, makanya Om bilang ini batu ini. Kita mau ngomong berbusa juga hatinya, tapi kalau hati batu susah gitu. Aku ke-trigger sih dari Om Host yang di awal itu kan, aku belum paham karena baru pertama kali ya masuk di live gitu. Aku jadi iya ya, apakah karena kejadian demi kejadian yang membuat aku seperti ini, jadi kayak lebih mengkaji diri sendiri, jadi kayak menyelam gitu. Iya, makanya dari awal kan aku ngomong kan, kamu tuh masih punya trauma tapi nggak tahu itu apa. Iya, ingat nggak aku ngomong gitu? Tapi kamu kan bilang enggak gitu kan. Maksudnya kayak nutupin gitu loh. Dalam artian orang tuh nggak bisa dibohongin kalau masih punya trauma tuh ya, tingkahnya tuh kadang-kadang di luar orang kebanyakan. Itu tuh nggak bisa dibohongin, dari cara bicara, dari cara dia tertawa, dari dia menyembunyikan mau ngelawak kayak mau apa, kayak mau sok keras mau apa, tapi orang tuh pasti akan, kalau masih punya trauma tuh sebenarnya masih kelihatan gitu. Makanya ketika kamu bilang enggak, aku udah move on, udah gini tuh enggak, karena cara bicaramu aja seperti itu gitu loh. Makanya ini orang masih punya trauma nih, tapi ya alhamdulillah kalau sekarang kamu masih udah sadar itu. Ya dengan obrolan kita yang pertama ada perubahan nggak? Iya, aku sampai ke sini terus, sampai aku tunggu jam 9 ini. Di sini jam 9, di Indonesia jam 8 ya. Kita beda 1 jam. Jadi nggak muncul. Ini kebetulan lagi free, memang lagi nggak kerja. Kemarin lembur, hari ini memang cuti. Jadi kesempatan aku. Kebetulan pula obrolannya begini pula. Aduh, ke ini gitu. Ya, tapi setidaknya alhamdulillah ya, kamu udah alhamdulillah. Apa ya, melangkah walaupun cuma 1 langkah, 2 langkah, pelan-pelan memang. Kalau orang punya trauma step itu by step. Iya, orang punya trauma itu emang
kita tuh harus tahu ya. Kalau kita ngobrol sama orang trauma tuh sebenarnya harus tahu ini orang harus gimanain. Kadang-kadang harus didiemin. Ada. Jadi orang cerita, ya udah diemin aja. Gitu. Kalau kemarin ada yang bilang harus ditanya balik. Mungkin Kak Lunar pun juga sepakat kalau ada orang nanya ya ditanya balik. Kan kamu sempat protes kan, aku di sini mau cerita tapi kok malah ditanya gitu. ya benar, maksudnya kadang-kadang orang terpacu bertahap, untuk berpikir. Pelan. Terpacu buat berpikir tuh ketika dia ditanya balik. Kadang-kadang tuh orang tuh hanya ingin support, ingin validasi dalam arti aku punya masalah seperti ini loh. Sebenarnya kita tuh udah tahu jawabannya. Gitu loh. Biarkan aja bercerita. Siap Kak Evi, Iya. makasih Kak Evi, waalaikumsalam. Makasih Kak Evi. Assalamualaikum. Sebenarnya orang tuh kadang-kadang harus ditanya balik untuk memacu jawaban yang tersembunyi. Orang kan udah tahu jawabannya sebenarnya, ya kan? Ketika orang semakin sadar, semakin kesadarannya tinggi, sih juga. Itu semakin Sifar, dia ngerti kenapa Sifar? jawabannya sebenarnya ngerti. Aku tuh sedang ada dalam masalah apa, aku tuh kenapa, itu tahu sebenarnya. Cuman kadang-kadang butuh support orang untuk ini loh, pertanyaan yang kita lemparkan itu memacu buat oh ya punya keyakinan lebih gitu loh. Pada akhirnya ya alhamdulillah kalau akhirnya kamu nemuin jawabannya oh ini gitu. Tapi ya step by step lagi, sekali lagi nggak bisa langsung tiba-tiba sembuh, tiba-tiba normal, tiba-tiba waras gitu kan. Udah nggak usah nangis. Air matamu mahal. Ayo kita ketawa ya. mahal. Ayo Om ketawa ya bertiga ya. Jangan bertiga doang, di sini ada banyak orang. Iya maksudnya yang di atas ini yang suaranya bisa terdengar ketawa. Iya, kalau untuk pelecehan memang lama teman-teman. Sepengalamanku cerita dari teman-teman yang lain itu memang lama. Mungkin kalau nggak segera diobati dengan dirinya sendiri, mungkin akan menjadi seumur hidupnya ya trauma pelecehan itu. Iya, mungkin kita terbentuk tuh karena terpaan hidup kita ya kan, atau pelecehan atau bullying yang kita terima. Iya, jadi kita kadang tapi nggak mau nanti dibilangkan Om jual kesedihan, jual air mata itu paling bener aku itu kadang ya jiwa barbarku jadi muncul gitu loh. Jadi apa ya? Aku juga kayak gini ya di live ya. Let's say aku tuh sama kayak kamu, contoh ya kan. Aku gampang keluar air mata, contoh gitu kan. Terus tiba-tiba ada orang yang ngomong di Komal nih misalnya, Nick lu jangan nangis dong, lu jangan jual kesedihan di sini. Iya aku lagi ngejual kesedihan nih, ada yang kasihan nggak? Kalau orang posisinya udah sadar, itu nggak dianggap suatu yang serius gitu. Itu bedanya. Gitu. Jadi kita itu kadang jadi orang tuh nggak usah memikirkan apa yang orang bilang. Lah memang gua orangnya sehalus itu ya gimana dong? Air mata gua segampang itu keluar ya gimana dong? Masa gua harus pura-pura kuat ngelihat misalnya ada sesuatu hal yang membuat aku empati dan keluar air mata. Masa aku gua nggak harus nangis nih, gua nggak harus nangis nih gitu. Terus ya udah aku nanggepinnya lu jangan lu di Komal jangan bentar dong di sini lama-lama gini-gini. Lah gua mau turun. Jadi aku tuh nggak terlalu mikirin. Kita kan punya kesibukan apa-apa, makanya aku sama teman-teman di bawah ya. Jangan mikirin kata orang selagi hati kita ngelakuin sesuatu hal yang benar, kebaikan. Kita nggak berhenti ngelakuin sesuatu hal yang baik. Orang mau bilang sok suci lah, sok baik lah, yang nilai Allah bukan mereka gitu. Jadi kalau kalian dibilang mau tap like doang kek di room ini, mau mulung koin doang kek, mau nangis kek, mau nggak follow tapi tapping doang, mau repost nggak apa-apa, nggak masalah. Bener, aku nggak akan memikirkan kayak ini mah mampir cuman ini kabur, ini mah mampir cuma typing dong, nggak kelar, nggak sehat-sehat mental kita kalau kita tuh terlalu memikirkan. Orang-orang beda-beda soalnya, ada yang umur 50, 40, 60 juga ada. 60 juga ada. Jadi kamu mau dibilang jual kesedihan gini lah, emang air mata kamu keluar sendiri, nggak ada niat begitu. Ada yang ngomong ya udah biarin gitu. Gitu. Iya Kak Arum, terima kasih Kak Arum. Jadi ya kadang kita tuh lemah itu karena terlalu banyak memikirkan. Kita gerak ke sini takut dipikirin orang begini, kita gerak ke sini takut dipikirin orang. Lah kapan kita mau move on dari segala sesuatunya gitu. Iya, diri kita akan takut terus.
gitu loh. Kalau dirimu sudah lama banget, iya Kak Arum, makasih Kak Arum, iya betul banget host. Tapi ya alhamdulillah ya, dia udah ceria sih, typingannya juga udah nggak ngawur. Kan sudah kebaca kan, ya kan beberapa hari ini kan, iya kan kebaca dari situ. Jadi memang ada beberapa teman yang mungkin sempat curhat juga gitu kan. Itu bisa dilihat kok. Beberapa orang tuh typingannya yang dulu ngawur, sekarang udah enggak. Gitu. Karena Nangisnya nangis aja iya. Iya, sebenarnya nangis tuh salah satu mengeluarkan energi yang nggak baik gitu. Tapi bukan berarti tergantung niatnya, gitu. Niatnya apa nih nangis itu tetap berpengaruh dengan jiwa kita, dengan diri kita gitu. Tapi sekali lagi semua tuh tergantung niat gitu. Gemini 50 tahun mulung. Aku typing ngawur nggak? Enggak. Cuma naik aja yang belum pernah ya Ji. Naik aja yang belum pernah. Enggak, kesadaran seseorang kan terbaca. Apa yang kita pantulkan, apa yang kita perbuat, bagaimana sikap kita itu sebenarnya tingkat kesadaran kita. Mungkin orang berbalut, gue bercanda kok, berbalut dengan kata-kata bercanda, dengan berbalut dengan kata-kata ini itu. Cuman tapi itu mencerminkan fase kita lagi di mana itu. Mungkin hari ini kita nggak ngawur, tapi besok ketika kesadaran kita rendah bisa jadi kita ngawur gitu. Itu kan ya ungkapan hati yang paling dalam sebenarnya. Keadaan kita saat itu tuh kadang-kadang diungkapkan dengan cara kita menulis, cara kita berbicara gitu kan. Apa yang kita obrolin, apa yang kita bahas itu sebenarnya sedang di fase itu gitu orang tuh gitu. Tapi bukan berarti menilai ya, enggak, karena fase orang itu kan ya kan ini ya berubah ya gitu loh. Kadang naik, kadang turun, begitu juga perasaan gitu. Mungkin kita sekarang bisa ketawa-ketawa, nggak tahu 5 menit kemudian kita bisa nangis gitu. Kalau aku afirmasi diri ya, dulu mungkin ya kadang mental aku kadang naik, kadang turun. Kalau sekarang kadang naik lagi gitu loh. Karena itu udah semakin sadar. Jadi kadang naik, kadang naik lagi. Kalau kadang naik, kadang turun berarti kan kita ini nih, mental kita masih ngambang nih. Jadi sekarang mesti gimana supaya makin bertambahnya usia, bertambahnya pengalaman. Kalau udah naik, berarti naik lagi, ada yang dibenerin lagi gitu loh. Mungkin ada cara ngomong kita nih, mungkin bahasanya kurang enak gitu kan. Atau cara bertindak. Minum dulu ya Wak ya. Agak keselak nih. Untung mic-nya nggak ke ini kan, nggak mental ya. Nggak mental. Itu sih. Iman naik turun. Ya kalau semakin tua ya kalau memang ada kilaf-kilaf dikit, ya udah bukan berarti lo langsung di switch. Oh ini salah, oh ini bener. Udah bisa ngebedain kenapa harus turun lagi. Jadi kalau udah naik ya iman naikin lagi aja gitu. Afirmasi diri itu. Tapi memang pelan-pelan, nggak bisa cepat. Salah satu bentuk afirmasi. Sebenarnya kita tuh lebih tahu diri kita. Maka carilah jalan dari masalah kita lewat diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Bukan dari omongan orang lain, bukan dari apa yang kita baca atau apa, enggak. Itu kan hanya bentuk support ya. Pemahaman, terus pengetahuan, kan memang lewatnya dari situ. Tapi kita yang lebih ngerti. Orang mungkin bekerja dengan cara A agar mendapatkan uang. Tapi orang B beda lagi gitu. Untuk mendapatkan uang itu dia berbeda jalan dengan orang A itu tadi. Karena dia paham sebenarnya. Gue ini kemampuannya di mana gitu. Ya sama halnya ketika perasaan, kesadaran itu di situ. Gitu. Makanya galilah tiap hari gitu loh. Kadang-kadang kalau gue ya lagi nggak sadar ya, tiba-tiba kan kadang-kadang gue nggak sadar nih. Kadang-kadang pas nyetir tuh kadang-kadang kemana gitu pikirnya. Itu langsung menyadari nafas. Jadi kayak udah pokoknya apapun problem kita ya teman-teman ya, apapun masalah kita itu langsung sadari nafas. Bahwasanya nafas itu masih ada. Tarik aja, sadari. Itu pasti kita akan langsung cepat sadar, gitu lanteng gitu. Pokoknya aku triknya seperti itu aja kalau aku pribadi untuk di fase ini ya gitu. Ketika mungkin kok udah jam segini belum ibadah nih, langsung tek gitu. Tapi kalau kita berlarut-larut, gue nikmatin, tapi nikmatnya yang salah gitu. Gue nikmatin dulu deh ini, tapi itu hal yang salah ya, kita juga harus cepat-cepat sadar gitu.
Kadang kalau kita pengen gini Om, pengen cerita, pengen ini, tapi takutnya jadinya drama atau apa itu yang gitu Om. No. Kayak, Orang Om tahu ini boleh cerita nggak sih boleh. Om? Bener, aku bener-bener kayaknya kayaknya empuk sampai kadang itu kayak mau buang nafas itu sampai gitu loh. Sampai itu kan ya kandung ya, keluarga kandung sendiri gitu. Aku kan 5 bersaudara, 4 laki-laki, aku perempuan satu-satunya, aku anak nomor 4. Dan aku dikasih nama itu sama orang tua ya, nama aku ya bagus gitu, cuma mungkin keberatan nama ya di situ ya, Ananda Pertiwi ya, nama asli Masita Ananda Pertiwi gitu, Siagian. Jadi dan sekarang ini sampai sekarang ini orang tuaku juga nggak tahu Om yang aku alamin, aku nggak cerita. Cuma di saat kejadian yang aku di sini, ketika aku di Malaysia sini, kejadian begitu, aku telepon tuh abang aku yang pertama. Kamu apa sih yang kamu bawa, kamu apain sama perempuan sampai aku dampaknya sampai ke aku sampai gitu Om. Om tahu nggak? Ini urat nadi sebelah sebelah kanan. Urat nadi sebelah kanan dan ini urat nadi sebelah kiri Om. Sampai minum Beklin, sampai gantung, sampai sampai begitulah. Itu yang aku iniin gitu Om. Jadi sekarang ini ketika aku udah begini nih ya, mereka yang seharusnya bisa jaga adik perempuannya, perempuan satu-satunya, seharusnya bisa melindungin. Anjir ya ampun ya Allah. Itu jadi sekarang ini malah aku yang ngayomin. Aku di sini jadi kuli pabrik ya, demi sejengkal perutku dan sejengkal perut ibuku di kampung ya, sisanya untuk ini gitu. Karena mamaku pesan dari namaku itu aku harus mengayomin mereka. Menurut Om itu ya kadang ketawa yuk. Gak apa-apa, luapin aja. Gak apa-apa, luapin aja dulu. Ntar juga ini. Udah selesai. Aku nungguin loh. Mungkin kamu bisa belajar meditasi. Gak apa-apa, mau ketawa, mau nangis, mau guling-guling gak apa. Ya, asal aku jangan sampai nungguin. Bennett aja di sini ya. Agak bener. Iya nunggu. Gue tutup lo ya. Lucu, aku seneng. Jadi kamu gitu udah aku nyoba yang gak meditasi belum sih? nyalakan diriku. Kamu udah coba meditasi belum? Meditasi ya kadang, apalagi ketika full moon ya. Kalau full moon itu kadang aku ya seperti caraku itu kayak seperti yang negatif itu, aku duduk gitu. Kalau maaf ya Om, aku lagi kan di mes di asrama jadi suara guguk, maaf ya. Nggak apa-apa Aman ya. kok, aman. Ceritain. Jadi ketika meditasi itu ya seperti grounding gitu Om. Aku grounding itu seperti kaki ini aku pijekin ini ke tanah gitu. Jadi apa atas ini aku terima, aku ini buka, terus yang mana yang nggak bagusnya, energi nggak bagus dalam otak aku, entah apapun itu yang tidak baik dalam, yang nggak dibutuhkan dalam diri aku ini kan seperti disedot bumi gitu, kayak seperti kakiku mengakar, aku buang gitu, selalu begitu. Cuma kadang-kadang ya gitu deh. Kenapa dilakukan cuman full moon aja? Karena aku suka moon, karena aku suka ini. Jadi ketika aku lihat moon, kalau lagi fullnya itu kan lagi cerahnya gitu kan, jadi aku kayak melihatnya itu ya dalamnya itu, tapi dalamnya bukan menyelami ke moonnya itu, tapi ke diri aku gitu. Kenapa ya aku di sini nih, kenapa aku dihadirkan ini, aku dilahirkan ini, kenapa ini, ada apa begini-begini gitu. Lebih menyadarin itu sih. Lakukan aja tiap bagus-bagus tuh. Lakukan aja tiap hari gitu. Kita tuh butuh itu kan nggak cuma waktu tertentu kan gitu. Kita harus menyadari bahwasanya kita setiap saat itu butuh gitu. Itu yang harus kita sadari. Setiap saat itu kita butuh gitu. Itu lakukan aja. Nanti kalau udah terlatih nggak usah duduk kok gitu. Kita ngobrol begini aja bisa meditasi gitu. Iya. Itu kita ngobrol begini aja bisa meditasi. Iya. Kata Kak Arum bisa tuh, jalan juga bisa, di mana aja bisa. Iya. Ya hidup itu meditasi sebenarnya kalau bagi yang ini, tapi kan aku sepertinya masih on the way Om.
Iya, nggak Belajar, apa-apa, masih belajar. Namanya bocil, Om. Iya, bocil. Tapi udah bisa bikin anak kayak mana? Tapi ini ya teman-teman ya, bukannya gimana-gimana ya. Ini banyak teman tuh yang berhasil. Alhamdulillah, Hirobil alamin. Ini di antara teman-teman di sini udah banyak berhasil. Yang tadinya dia fasenya jadi gini ya. Ada yang bercerita nih, cerita ngomong sama gue gitu. Mas, kenapa hari pertama aku nangis kejer? Dari awal sampai akhir aku nangis. Hari kedua setengahnya doang yang nangis. Hari ketiga udah biasa. Hari keempat biasanya begini aja. Jadi dia laporan tiap hari. Hasil ke dirinya sendiri itu apa? Salam. Itu yang ya aku bilang itu pembersihan. Untuk awal-awal itu pembersihan. Mungkin ketika nangis itu mengeluarkan energi yang benar-benar selama ini luka yang paling dalam yang mungkin kita udah nggak inget lagi itu keluar. Gitu. Mungkin caranya beda-beda ya teman-teman. Ada yang nangis, ada yang nguap, ada yang apa, itu fase orang beda-beda. Tapi bahwasanya kalau kita menyadari nafas, ya benar kata Lunar, nafas itu kunci. Gitu. Nafas itu penghubung antara nyawa dan raga. Gitu. Nafas itu penghubung antara nyawa dan raga. Itu yang harus kita sadari. Kalau itu tidak kita sadari, gimana mau terhubung? Gitu kan. Padahal raga dan nyawa ini harusnya kan seiring berjalan gitu. Bergandengan gitu. Raga dan jiwa ini kan harusnya seiring gitu loh. Gak ada yang di belakang, gak ada yang di depan gitu. Roh. Makanya itu kunci sebenarnya. Gimana kita mau menyadari hidup kalau kita nggak sadar dengan nafas kita? Nafas itu adalah sesuatu yang bisa bekerja dan kita sekaligus bisa kita atur. Gitu. Aku kemarin beberapa waktu lalu dengar jantung itu tidak bisa kita atur. Cara kerja jantung memang kita bisa ngatur cara kerja jantung enggak. Tapi kalau nafas itu kita bisa atur, tapi dia bekerja sesuai apa ya? Ininya sendiri gitu loh. Kita bisa ngatur nafas kapan keluar, kapan masuk bisa. Tapi dia tetap bekerja sebagaimana mestinya. Itulah nafas. Makanya orang bilang nafas itu kunci. Itu. Ya, typingan di bawah tuh juga bagus-bagus ya, kayak teman-teman di bawah untuk Kak Sri Kandi. Ya, jadi apa ya namanya? Sebenarnya nafas itu penting. Terus habis itu ya ada roh ya, kayak Bang Herdi juga bilang ya, kalau kita nggak bisa peduli sama roh kita gitu kan, apa gimana gitu ya, roh kita juga capek di tubuh kita ini gitu loh. Penghubung yang harus kita sadari, nafas itu penghubung antara raga dan jadi ada fakta ya kemarin ya, ternyata kita harusnya tuh hari Minggu tuh kan live-nya malam ya teman-teman ya, tapi kemarin kita tuh pagi live-nya karena, dan ternyata memang Allah itu udah ngatur ya, aku juga nggak tahu ya, Allah udah ngatur. Jadi ceritanya tuh gini, di DM aku tuh dia habis operasi usus buntu itu kan, dia habis operasi usus buntu. Terus setelah selesai operasi di pagi itu dia langsung bilang sama suaminya, Mas tolong handphone aku, katanya gitu, kayak ngapain gitu kan, nggak apa-apa cari handphone aku gitu. Terus tiba-tiba dia nggak, habis operasi itu dia nggak bisa tidur, dia nggak bisa istirahat, pokoknya masih memikirkan inilah banyak masalah dan segala macam, tapi bukan masalah di pernikahan ya, maksudnya masalah hidupnya, dia nggak bisa cerita lah gitu. Diambilin handphone sama ininya, sama suaminya, dan dia naruh di samping bantalnya dia live aku sama Bang Herdi gini, sampai dia benar-benar tertidur gitu. Terus aku ternyata efek live kayak gini macam-macam ya gitu loh, kayak dia nggak typing, dia nggak ada, dia nggak nge-give, nggak absen, nggak apa, dia stay. Ternyata di dalam kondisi yang lagi susah tidur dan habis operasi gitu loh, ditaruh handphonenya. Terus padahal aku tahu ya, aku tuh harusnya live itu malam loh, aku bilang gitu. Kenapa aku bisa live pagi? Ya mungkin buat aku tidur kali Mas, katanya gitu. Dengan gayanya dia kan. Ya mungkin, coba seandainya mungkin Masnya nggak jadi live pagi ya, mungkin live-nya malam di hari Minggu. Aku nggak tahu tuh. Aku tiba-tiba keinget aja kalau lagi pengen denger bahwa ini pagi hari ini pasti Mas Nick lagi live nih gitu. Jadi di pikiranku tuh udah ke mindset begitu katanya. Jadi aku yang ya Allah, ternyata hal ya aku nganggap mungkin ya ini cuman ngobrol biasa, tapi kita nggak tahu di luar sana orang ngedengerinnya dalam kondisi seperti apa gitu kan. Makanya aku semangat live kayak gini tuh
bener-bener kayak on time. Aku tuh harus on time. Cuma yang namanya manusiawi ya, kadang kita kan sebelum live ya malah udah mau nyalain live ya kebelet berak lagi. Udah berak dulu ya kan. Ya lagi ada apa ya kan. Jadi kadang telat-telat setengah jam gitu kan. Kadang telat sejam itu gara-gara ya rokok habis. Ya bikin kopi dulu deh gitu. Kayaknya yang bikin telat itu gitu. Karena bangun aja tuh aku udah kayak punya schedule gitu loh. Bangun tidur, oh gue mesti live. Oh bangun tidur, oh ini udah live. Kayak seneng ketemu kalian gitu loh. Kayak bukan ngerasa tanggung jawab yang gimana-gimana, kayak Bukan ngerasa penting. bukan iya, tapi aku juga kan belajar sama kalian. Oh ternyata masih banyak nih teman-teman yang cobaannya mungkin atau perjalanan hidupnya mungkin yang jadi refleksi ke aku, dan aku mungkin bisa belajar juga sama kalian gitu loh. Jadi makanya itu fungsi live kayak gini tuh efeknya tuh bukan semata-mata nyari koin atau semata-mata ngejar durasi lah apalah. Ternyata di luar sana orang dalam kondisi kayak gitu, aku langsung itu baru satu, tapi satu lagi aku nggak bisa cerita, tapi aku udah telepon Bang Herdi. Jadi yang satu ada lagi, tapi dia berhubungan dengan jantung koroner gitu loh. Aku telepon Bang Herdi karena dia bilang salam buat Bang Herdi. Katanya dia lagi di fase yang banyak difitnah orang, di fase banyak diomongin orang di streaming gitu loh. Jadi dia berat gitu loh. Orang di mana-mana ngomongin dia, tapi itu dia punya bukti, tapi dia nggak bisa ngasih tahu bukti itu ke orang karena dia memilih untuk tidak menjadi orang jahat. Intinya gitulah. Biarin aja Allah yang balas. Padahal kalau dia balas, dia punya bukti untuk mengklarifikasi semua itu. Tapi ngerasa capek. Setiap komal gue harus ngomong, setiap komal gue harus ngomong. Buat apa gitu? Akhirnya jantungnya kena. Dia masuk rumah sakit gitu loh. Jantungnya kena, terus masuk. Untungnya nggak lewat gue katanya. Habis itu, aku kan nggak punya nomor telepon dia dan segala macam. Ada kebetulan temenku di real kenal dia, terus teleponan gitu. Aku kasih tahu Bang Herdi gitu. Terus aku tahu nggak kak, aku habis dari rumah sakit itu di rumah, aku bener-bener gelisah, jantungku dak dikduk gitu loh. Ini gue kayaknya udah mau lewat nih, gue istighfar lah apalah kayak gitu. Terus sampai akhirnya dengerin live ini, akhirnya dia menjadi tenang, walaupun cuma stay. Jadi baru 2 aku terima kabar kayak begini gitu loh. Jadi yang kayak wow, aku bilang kayak ya udah aku menanam kebaikan aja, karena apalagi sih yang bisa kita lakuin di streaming ini kalau nggak bisa ngapa-ngapain ya jadi orang yang baik aja gimana gitu loh. Ngasih hal yang positif aja gimana gitu loh. Karena udah terlalu banyak banget dramanya, fitnahnya ya kan, baper-baperan sana sini gitu loh. Jadi aku kayak nggak bisa mengambil poin posisi di situ. Ya udah aku ngambil posisi di sini deh, model kayak gini deh. Mungkin secara live aku nggak ada spender, kalian bisa lihat lah. Kita nggak ada spender, itu bener-bener temen. Kita nggak pernah nganggap ini fans atau nggak pernah nganggap kalian apa gitu. Ini bener-bener temen yang support temen. Kalau yang sama mendoakan, kalau kita sesama temen, apalagi sih kalau bukan saling mendoakan dan saling support gitu. Apalagi kita nggak ketemu gitu loh. Apalagi kita nggak tahu nih. Ya udah, yang pada akhirnya kita bisanya cuman typing, saling mendoakan, saling support. Ya sudah gitu. Jadi itulah kenapa live ini terbentuk tuh, ada beberapa semangat yang bikin aku tuh bangun pagi tuh, wah gue jumpa Sri Kandi, wah gue jumpa Yeji, wah gue jumpa Kak Suci, gue jumpa Kak Arum. Itu yang gue alami semua, kemarin gitu. Om, sambil ngulik dan lain-lain, sampai temen-temen. aku dengerin merinding, sampai ini, sampai nangis haru, sampai ini dengerin. Ya cuma sambil kerja ya kan, kerja di pabrik gitu. Jadi ya ini hampernya aku letakin pakai handsfree, udah aku dengerin begini. Kadang kalau ada yang lucu, tapi kadang-kadang penasaran kan, lihat baca komen-komen, ikut-ikut komen lagi gitu. Memang kemarin itu memang dampaknya kena sih ke kita gitu, ke saya sendiri lah. Tapi aku dari pernah ini yang live begini. Pernah agak posisi capek juga, yang manusiawi ya. Kayak misalnya aku bangun pagi Ya. tuh, badanku tuh kok ngerasa rontok. Aku kan ini kan ada di YouTube ya. Aku mesti ngupload lagi kan lama ya nunggunya ya. Jadi kadang aku bisa jam 1, jam 2 baru tidur. Padahal seharusnya aku jam 10, jam 11 tuh udah tidur biasanya. Cuman karena memang upload dulu, ya udah demi. Kadang kan ada yang ketinggalan live ini, mereka itu suka ngelihatnya di YouTube gitu loh. Kadang ada yang lagi kerja sekarang atau lagi di jalan gitu kan. Jadi aku bilang sama Mas Herdi, Sudah subscribe. aku bilang sama Bang Herdi kan, gue bangun tidur terus gue telepon gitu.
oh enaknya kita ngebahas apa ya, gue kok overthinking ya, kita ngebahas apa. Bilang gitu. Iya. Itu udah kayak gimana gitu loh, kayak overthinking aku jadi ya. Aduh kalau nggak menarik kayaknya. Terus kata Bang Herdi ketawa aja. Ya, lebay banget loh katanya, maksudnya udah ngalir aja katanya gitu kan. Iya kadang aku tuh ya kalau lagi lemah ya gitu kadang overthinking jadinya. Aduh mau live, aduh ntar mau bahas apa dulu ya. Udah telepon dulu deh. Padahal udah mau mencet live tuh. Tapi malah nelpon gitu. Kita bahas apa nih enaknya gitu kan. Iya. Tapi gitu. Om, ini Gimana? boleh tanya? Nah, untuk yang tadi temen Om tadi kan dari karena dia difitnah, di ini ibaratnya itu udah suatu bentuk pembulian kan? Iya, Iya. yang aku tangkep. Iya. Nah, gimana cara kita gitu untuk itu sebenarnya Kasih. jadi kan merugikan diri kita sendiri, padahal kita yang nggak tahu apa-apa, kita jadi kena dampaknya sampai kena jantung, sampai ini. Nah, itu bagaimana untuk menyikapi? Apalagi hanya melalui medsos begini ini, kadang pembuliannya juga parah Om, ngeri, memang betul-betul luar biasa gitu. Gimana itu Om Herdian? Coba, aku ingin belajar. Ya gini ya, yang harus kita sadari ini tuh sosmed. Sosmed itu campaign. dari awal kita harus ngerti batasannya gitu. Personal branding itu perlunya gini, kita ngerti harus tempatkan di mana, kapan dikeluarkan, kapan enggak. Jangan personal branding tuh ini menang-menang sosmed, kita langsung membranding diri kita menjadi seseorang yang seperti ini misalnya. Seharus seperti ini harus. Lah, tanpa kita sadari, orang-orang kan akan melihat kita apa yang sesuai dengan dia lihat, ya enggak? Dan berharap lebih, berekspektasi lebih. Namanya orang kan kesadarannya beda-beda. Ketika orang berekspektasi lebih, berharap lebih, ketika kita melakukan satu kesalahan, walaupun itu kecil, mau disadari atau tidak, itu akan berdampak. Cara menyikapinya, dari awal kalian harus sadar bahwa ini sosmed, harus dibatasi. Bukan salah orang, itu salah diri sendiri. Kalau orang menganggap kita bagaimana, itu salah diri sendiri, jelas. Orang tuh hanya memandang apa yang dia lihat. Gitu. Kadang-kadang aku juga berpikir, aku ini adalah prasangkamu, gitu loh. Aku ini apa yang kamu lihat benar, gitu. Orang lihat aku tuh sesuai prasangkamu saat ini, yang kamu lihat saat ini. Gitu. Kalau suatu amit-amit, tapi kalau suatu saat kejadian bagaimana, kita harus siap, sadar-sadarnya. Tapi sebelum hal itu terjadi, kita harus antisipasi karena kita udah sadar. Gue harus menarik diri, mundur dulu sejenak, melepaskan dulu sejenak, istirahat sejenak, baru kita muncul lagi. Atau kita mau orang intensitas atau apa. Ya hal yang nggak penting jadi penting malahan kalau di sosmed ini. Hal yang nggak perlu kita pikirin cuman karena masalah kenal di sosmed, kita pikirin. Gue nggak enak nih kalau nggak masuk sana, gue nggak enak kalau masuk sini. Sama, kalian pun juga harus begitu gitu loh. Kurang-kurangin untuk apa ya, hal seperti yang nggak penting kita pikirkan kan jadi malah kita pikirkan malah jadi prioritas kan jadi kacau. Hidup kita di dunia nyata kacau. Jujur ya teman-teman ya, ini tuh kalau jadwal molor atau apa, kesalahan 90% ada di gue akuin ya. Kalau jadwal molor tiba-tiba berubah, tiba-tiba karena gue yang lebih banyak izin nih. Gitu, Nick sorry ya Nick, apa? Gue pagi ini nggak bisa. Gue pagi ini nggak bisa. Gue pagi ini gue jam segini ada acara, jam ini. Nick gue malam ini nggak ada acara, jadi pagi gitu. Tidurnya apa telat, yang bikin telat gitu ya? Iya. Jujur ya teman-teman ya, karena aku on time guys orangnya. Iya. Kalau Nick on time. Di live. Gue akuin ini kesalahan gue gitu loh. Ini tadi telat pun gue juga iya, karena gue harus meeting jam 7:30. Pertama nganterin anak sekolah. Terus meeting jam 7:30. Gue ngomong sama Nick tadi pagi jam 4, gue udah bangun. Nick, sorry, gue kayaknya hari ini bisanya sekitar jam 9-an gitu. Gue udah bilang gitu. Makanya kesadaran tuh letaknya di situ, dalam artian memang seharusnya nggak kita paksain. Paham nggak? Karena di dunia nyata gue lebih penting, dan Nick juga menyadari itu gitu. Dan gue juga nggak ada ini kok pro kontra, aku iya aja gitu. Oke aja gitu. Terus Nick gue hubungin Nick, ayo gue udah siap mulai live, bentar gue lagi boker gitu. Ya udah, ngalir aja gitu loh. Maksudnya nggak ada pro kontra, jadi kita saling sadar gitu loh. Makanya tapi kalau kita memaksakan yang gue nggak bisa gue paksain jadi bisa, lah itu yang kacau nantinya. Gue udah jam 8 kan, gue udah begini aja kan. Terus tiba-tiba dia nelpon, ya udah gue udah menyalain, lah kebelet boker, ntar dulu deh.
Gitu, Makanya santai jangan aja gitu. Makanya kita tuh bisa memilah antara sosmed. Jadi nggak semua orang harus tahu siapa kita, bagaimana kita, pekerjaan kita, siapa kita. Nggak. Kita harus membatasi. Kemampuan kita di mana itu harus dibatasi. Udah tahu kita nggak punya koin, tapi memaksakan harus punya koin, itu berat. Ini salah satu contoh ya, gitu. Udah tahu kita nggak ada waktu, kita masih ada hal penting di dunia nyata. Kita masuk ke komal orang. Yang pada akhirnya nanti ini orang gini ya Ada banyak kok omongan Baby nanti. Hui malam ada di Jumat dan Minggu Gitu. malam. Yang bisa membatasi ya diri kita sendiri sebenarnya, bukan dari orang lain gitu. Makanya pada akhirnya ketika seseorang jatuh sakit karena sosmed, galau, depresi hanya karena sosmed, yaitu coba deh refleksi ke diri sendiri. Bahwasanya Sekarang kalau gue aku nge-branding sih diri gini gue itu bagaimana gitu loh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Jumat dan Minggu malam iya. Jadi gini ya, ada yang bilang juga mungkin orang dekat atau apa gitu kan. Misalnya ya kalau aku mau ngambil poin sakit hati ya siapa? Kak Nanda gitu loh. Misalnya aku diomongin di mana mungkin live-nya nggak berfaedah atau live-nya ngabisin waktu, nggak dapat koin, bla bla. Lu ngabisin waktu lu nggak dapat apa-apa gitu kan. Contoh, kalau aku ngambil poin sakit hatinya aku bisa gitu loh. Pertama, ya kalau misalnya sakit hati aku karena emang pengen koin ya mungkin aku nggak live kayak gini. Tapi kan aku mendapatkan afirmasi positif di sini. Biar Tuhan lah yang ngasih. Setelah itu apapun yang buktinya alhamdulillah Tuhan ngasih rezeki walaupun dikit tapi itu berkah. Gimana pun 2 koin, 3 koin, 1 absen itu tuh uang gitu loh. Aku menganggapnya di situ itu udah alhamdulillah gitu. Walaupun aku nggak ngemis yang nggak gimana-gimana. Aku nggak pernah DM kayak begitu kok, kayak orang-orang kayak misalnya bantu ya ini support, nggak pernah aku DM gitu. Malah kebanyakan DM aku tuh curhat semua isinya. Itu yang mungkin ada beberapa hal yang mereka nggak bisa share ketika naik komal ya kan. Jadi di DM. Nah sekarang kalau aku mau balikin, oke, kalau misalnya live lu apa? Nyanyi, gue bisa nyanyi, gue bilang. Sebelum aku live kayak ini kan aku nyanyi, aku ngelawak, aku challenge segala macam udah aku coba. Nah aku bilang, aku bisa menjadi orang seperti kamu. Tapi coba kamu jadi orang seperti aku. Aku 2 bulan lebih live kayak gini jam 8 pagi. Coba aku tantangin, bisa nggak? Gitu loh. Kalian pikir ngedengerin kalian bercerita kalau aku sama Bang Herdi hatinya nggak normal, nggak waras, nggak netral, muak nggak kalian kira-kira? Ngedengerin puluhan orang bercerita dengan berbagai masalah. Kalau energi negatifnya nempel di kita gimana? Gitu loh. Makanya nggak gampang live kayak gini. Duduk kayak gini terus. Kalian habis komal turun bisa tiduran sambil typing. Lah kita 3 jam duduk dengerin cerita kalian dengan problema. Kalau pikiran kita mumet apa gimana, ya susah. Kalau memang mentalnya nggak bagus, nggak akan bisa menerima obrolan seperti ini. Apalagi ngasih solusi ya kan. Kita jangan sampai salah ngomong. Kita benar-benar based on pengalaman. Ada mungkin dari pelajaran juga entah dari mana kita sampein gitu loh. Jadi makanya jangan gampang kayak apa ya namanya ngejudge orang, bikin sakit hati orang gitu loh. Lah kita juga belum tentu benar gitu loh maksudnya. Bukan ya, membenarkan diri gitu loh. Nggak ada. Nggak semuanya tuh apa kayak gitu ya. Ini aku kan di TikTok ini udah setahunan ya. Gitu. Ada salah satu room edukasi juga. Dia lebih ke spiritual. Yang nonton nggak banyak guys. Paling cuma 11, 7, 5, 8, 3. Tapi dia tetap melayani. Bahkan dia beli alat yang gue sebut simbol itu. Itu seharga 24 juta. Dan orang nge-gift tuh nggak ada gitu. Bisa dikatakan nggak ada, bahkan jarang-jarang udah. Tapi gue tahu dia itu bermaksud untuk melayani gitu loh. Karena melayani itu mau nggak mau tuh balik lagi ke diri sendiri hasilnya. Ketika kita melayani, itu bukan orang lain yang ngerasain sebenarnya. Sebenarnya yang ngerasain diri sendiri kalau kita sedang melayani itu, gitu loh. Kalau itu disadari ya, mungkin kita merasa wah oke gitu, gue bisa melayani orang banyak begini enggak. Sebenarnya kalau kita bisa merasakan, kalau kita melayani pasti hasilnya balik ke diri sendiri, apapun bentuknya. Gitu. Makanya tujuannya tuh apa tuh penting, niatnya tuh apa tuh sebenarnya penting dari awal. Kalau kita nggak pengen sakit ya nggak usah bikin sakit diri sendiri gitu. Kalau kita hanya pengen dilayani, ya hasilnya juga akan begitu gitu.
pengen timbal balik misalnya, pengen timbal balik zaman gue live begini misalnya, gue pengen timbal baliknya ini. Itu yang harus disadari dari awal. Pasti nanti suatu saat akan kena masalah itu. Nirani typing, kejadian apa yang pernah kalian alami sampai kalian bisa setenang ini katanya? Banyak. Cukup sekian. Gak bisa. Mungkin lebih banyak Om Herdian ya, kalau aku kan masih bocil gitu. Cuma aku dari pengalamanku itu, dari perjalananku itu, apalagi perempuan ya. Perempuan. Nah di situ aku kalau ibaratnya kalau entah di komal kan entah di apa, orang yang anggap oh ini dasar janda gini-gini, pasti omongan yang nggak sepantasnya harus diomongkan. Nah itu aku siap maju paling depan gitu loh, kayak ya karena itu dari perjalanan gitu loh Om. Kadang kalau anak kecil gitu ya, walaupun bukan anak gue ya, itu pernah tetangga di sini, tetangga di rumah dulu kan sewa rumah gitu sebelum di asrama. Jadi di situ tuh ada anak kecil, umurnya tuh seumuran aku dulu gitu. Jadi ini mamanya nikah lagi gitu kan. Terus anak perempuannya udah usianya udah 11 tahun, nggak cepet-cepet dibawa pulang ke Indonesia biar sekolah atau disekolahkan di sini bagaimana, malah kayak seperti ya kayak persis seperti gambaran aku dulu deh gitu. Jadi kayak ketika dia dipukul, dia ini sampai teriak-teriak tolong gitu, aku jadi kayak malah aku yang gelut sama mamanya gitu. Jadi di situ aku sampai dipisah, kamu ini siapa, orang bukan kamu yang melahirkan, bukan ini gitu kan. Jadi kayak jangan sok-sok jadi pahlawan deh, jangan sok-sok jadi inilah gitu. Karena ketika lihat kayak gitu kejadian, aku itu nggak sanggup, nggak bisa. Jangankan manusia ya, ibaratnya hewan aja. Contohnya ini deh, dogi yang di sini, ini dog ya apa, kire, maaf ya, itu peliharaan yang di sini gitu kan. Kadang kalau biasa kan orang-orang ini kan banyak orang Myanmar, orang Kambodia di sini ya, perempuannya gitu. Ada ini kadang dipukul sampai luka pak sama pisau gitu kan, diapain gitu. Itu lo gua tangisin gitu loh. Yeah. Kenapa sih, dia juga sama seperti kita, dia juga mau hidup, ya sama gitu loh. Ayo dong, jangan. Tapi belajar untuk tidak sesensitif itu. Dulu aku begitu Kak. Dulu tau nggak? Dulu anjing penjaga. Aku kan di desa ini terus punya tetangga desa. Itu ada gudang besar. Lah itu punya anjing penjaga. Suatu saat aku ditelepon sama yang jaga, Mas, anjingku ditembak orang pakai senapan angin gitu. Tahu nggak? Aku cari, aku umumin di sosial media, itu aku cari beneran. Sampai pada akhirnya ketemu gitu. Sampai aku ngurusin hal-hal kayak gitu sampai segitunya. Bahkan aku pernah dengan ini jujur ya, kematian kucingku aku nggak mau kerja selama 2 bulan. Ini pelajaran guys gitu. Pada saat itu aku merasa itu benar, karena ini makhluk hidup juga. Aku waktu itu ngerasa benar dan ngerasa apa yang aku yang lakuin tidak merugikan siapapun, tapi itu salah. Kalau kita terlalu sensitif, makanya reaksi kita tuh kadang-kadang kita mungkin bilang tidak merugikan orang banyak, tapi sebenarnya merugikan. Tahu kenapa? Ketika nggak kerja 2 bulan, otomatis ekonomi keluarga berantakan. Dan ketika aku nganggap itu benar, aku membela diri. Enggak, ini yang aku perbuat benar gini gitu. Tapi efeknya gitu. Makanya dari situ aku belajar Kak, untuk bahwasanya oke, kita mungkin bereaksi, tapi secukupnya. Bukan memaksakan. Jangan sampai kita berbenturan dengan orang lain hanya karena kita memaksakan kehendak kita. Kita sekedar membela, iya. Kalau perlu kita pertahankan, iya benar gitu. Tapi dalam artian kita tidak bisa memaksa, dalam artian gini ya, memaksa pikiran kita untuk dipush di situ, dipacu di situ terus gitu. Mungkin suatu saat kamu akan paham apa yang aku omongin ini, karena aku udah ngalamin dulu yang nembak si anjing itu. Tahu nggak, aku tutup pakai botol, aku berantemin serius gitu. Waktu itu aku merasa iya aku bener gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir, konyol juga ya orang bisa aku pukul pakai botol hanya karena kayak gitu. Pada saat itu faseku di situ, dan ketika aku menyadari ternyata aku salah ya gitu. Mungkin fasemu lagi ada di situ, tapi belajar untuk tidak sesensitif itu gitu. Ya, maksudnya itu berpengaruh dengan jiwa kita sebenarnya
Itu sedikit banyak itu mempengaruhi jiwa kita asli. Oh, itu bisa apa yang mempengaruhi ya Om? Bisa. Kadang-kadang kita ngeliat Viti apa anjing itu kita kesedihan. Kucing yang di apa sedihan lah itu itu berarti kita masih ke distract sebenarnya. Kita membela tapi bukan berdasarkan ke distract, enggak. Kita membela tapi berdasarkan apa yang kita lihat. Jadi jiwa kita tuh muncul secara murni, bukan tendensi apapun gitu loh. Bukan karena si anjing, tapi kita mencoba untuk lu tuh salah gitu loh. Ini tuh makhluk hidup juga gitu. Ya apa yang lu buat tuh salah gitu. Lebih ke situ sebenarnya. Iya, makanya jangan berpikir orang misalnya kayak misal kamu nangis nih terus kita nggak nangis, atau ada orang tua kita meninggal ada anaknya nggak nangis. Jadi jangan kalian berpikir kita tuh nggak sedih gitu loh. Kita nggak punya hati, nggak gitu pikirannya gitu loh. Karena kita itu ya emang kalian tahu kita nangisnya kapan, kan nggak harus kita tunjukin gitu loh. Atau nggak gimana ya, misalnya kan ada tuh, misal kalian bilang oh dia lagi nguburin mamanya lagi meninggal, dia parah banget, dia tuh anaknya nggak nangis loh satu gitu. Emang kalian tahu pas habis dia nguburin dia bakal nangis seminggu nggak kelar-kelar? Nggak ada yang tahu gitu loh. Jadi itu dia udah bisa membatasi kemelekatan itu, dibuang ekspektasinya terlalu tinggi gitu loh. Kadang kita tuh berekspektasi sama sesuatu, makanya akhirnya lihat ini dikit nangis, lihat ini dikit nangis gitu loh. Maksudnya bukan berarti nggak punya hati atau gimana, karena aku aja apa yang udah kita alamin, kayak tadi ada yang bertanya apa, ya udah banyak yang kita alamin, tapi kenapa kita bisa setenang ini? Ya karena kita nggak mikirin, kita nggak, misalnya aku dulu kerja bolak-balik, aku nggak punya kendaraan, aku jalan kaki 10 kilo, pergi kerja jalan kaki 10 kilo, pulang kerja jalan kaki 10 kilo. Apakah itu suatu penyesalan? Apa suatu itu harus aku umbar-umbar? Kan itu perjalanan aku sendiri. Orang lain butuh? Enggak. Apakah cerita itu jadi duit? Enggak. Dan akhirnya kita menjadi setenang ini ya karena kita bersyukur dengan apa yang kita jalanin gitu. Iya. Jadi akhirnya sepakat Om. Kita biasa aja gitu, akhirnya netral. Terus mental kita udah diterpa sana sini, ternyata kita nggak roboh nih gitu loh, nggak ngedown nih. Oh ternyata banyak juga ternyata gue ngejalanin ini ya. Makanya ketika ada orang yang tiba-tiba ngeluh sama aku, ya gue nggak ada motor, gue pergi kerja aja jalan 5 kilo, pulang kerja lah, gue pernah juga kok. Aku bilang gitu, tapi dengan sesantai itu, tapi nggak sengeluh-eluh gitu loh, nggak seberisik elu gitu loh. Kadang hidup lo berisik banget sih, padahal kalau gue mau ngomong gue lebih berisik loh hidupnya. Yang mesti aku ceritain itu bisa 1-100, lo baru 1-20 gitu loh. Bukan masalah usia ya, gue bilang gitu. Tapi terpaan hidup, apalagi aku udah nggak punya orang tua gitu loh, nggak punya senderan siapapun di Jakarta itu di saat itu. Terus lo dengan punya rumah, dengan masih punya kendaraan, handphone lo lebih bagus juga, masih pantas lo ngeluh sama orang yang mungkin dilihat secara fisik nih di bawah lo nih semuanya gitu loh. Gue nggak punya kendaraan, gue nggak punya rumah, gue masih ngekos gitu kan. Terus gue nggak punya orang tua, gue nggak punya saudara sama sekali di Jakarta. Apa pantas lo ngeluh di depan gue bilang gitu. Kalau mau diomongin gitu loh, lu terlalu berisik soalnya, gue bilang. Soalnya kalau gue mau berisik nggak kelar, cerita gue lebih banyak daripada lu. Tapi emang gue pernah cerita gitu. Kayak Bang Herdi, dia setenang itu gini-gini, dia bersyukur dengan apa yang datang di hidupnya, makanya dia nggak berisik. Om ajari dong aku Om, biar tenang seperti Om. Ya biar nggak berisik, ya biar santai aja gitu. Gini. Jadi orang taunya bahagia kita aja. Itu gimana Om, ajari Om? Kemelekatan biar tenang. Jadi gini, yang namanya melekat itu pasti ada sesuatu yang membuat nempel. Kemelekatan dalam hal apapun. Kemelekatan itu harus kita sadari bahwasanya masih ada luka yang basah. Ya. Ketika sesuatu yang basah itu, ketika kita bersihkan akan lebih susah daripada yang udah kering. Ketika kita masih melekat kepada sesuatu, berarti masih ada yang basah, masih ada luka yang belum mengering. Itu ya harus kita cari tahu dulu nih, ini sebabnya apa nih, bukan tiba-tiba dikasih obat. Kita sakit kepala dikasih obatnya reaksinya kelar, kalau sakit kepalanya nongol lagi, kan gitu. Ya seperti itu. Sebenarnya kita harus menyadari bahwasanya kalau kita masih ke-distract sama sesuatu, memikirkan sesuatu yang terlalu sering fokus ke itu, berarti itu masih melekat dalam artinya masih basah, lukamu itu masih basah. Oh, lukaku masih basah ya? Iya.
sembuhkan diri sendiri dulu sebelum menyembuhkan orang lain kan gitu. Sebenarnya itu filosofinya sih kayak gitu ya. Tema apa ini Bang? Tadi pembulian ya. Ya luka itu jadinya Ya, pokoknya sesuatu yang masih sering kita pikirkan berarti itu masih basah Tahu nggak? lukanya. Udah intinya itu. Kemarin aku ke band, Yeji tuh typing di bawah. Ini mungkin miracle ya, keajaiban ya. Aku kan baru 2 kali ya kena PL. Pertama karena ngerokok, belum nyalain 18 plus, jadi kena ya kan. Terus kedua baru kemarin mungkin ada beberapa bahasa typingan sama aku juga memancing aku untuk ngobrol, mungkin nggak kasar sih, memang hal yang udah sering dibecandain, cuman mungkin berlarut-larut berkali-kali, akhirnya kena. Dan kalian tahu, aku cuma ketawa aja, karena itu kan semuanya resiko kan. Ya udah, aku dapat resiko nih. Dan kalian tahu, cuma 2 menit, cuma 2 menit, terus tiba-tiba bandnya hilang. Itu aku juga nggak ngerti. Kalau gimana 2 ya? menit Om. 2 menit. Keajaiban. Keajaiban makanya bener. Aku naik lagi di room salah satu viewers yang ada di sini juga kan, dia lagi live. Aku ketawa-ketawa. Mungkin orang berpikir aku sedih, apa live-nya mungkin seminggu kemudian gitu kan, 3 hari kemudian gitu, apa gimana. Aku Gue udah berharapnya mikir malah nih. Itu gue udah mikir gimana coba. Jangan-jangan ntar pakai room gue lagi. enggak dong, pakai akun ini gue lah, yang bodong mungkin. Gue bikin Ya, akun bodong. Belum bisa live Udah dong. Bisa live. udah. Terus Oh iya. aku berpikir kayak gitu kan, sampai lah TikTok pilih kasih Bang sama lu. Lah gue mana tahu ya, gue bilang gue mah nothing tulus aja, gue bilang. Aku 1 minggu itu Om yang Sri Kandi nggak bisa. Iya. Itulah karena mungkin karena nggak mau aku. udah diiniin mungkin ya, ibaratnya ya ada dukungan lah gitu mungkin ya, dapat keajaiban itu. Nggak apa-apa Cecil, santai aja. Santai aja. Kan memang itu bercandaan yang udah biasa juga sebenarnya kan. Iya. Cuma mungkin karena berkali-kali gitu iya, aja sih. berkali-kali. Nah akhirnya tapi Ini aku penting. nggak sesedih itu. Maksudnya wah ini Cecil ngerasa bersalah nih gini. Aku kayaknya bakalan kesel nih. Enggak, aku tuh udah sesantai itu teman-teman. Jangan Malah gampang aku ngerasa ketawa-ketawa. bersalah ya. Jangan gampang ngerasa bersalah atau menyalahkan diri sendiri. Itu dikurang-kurangin sih, gitu. Ya udah, Bunda itu mah Queen udah. follow ini hostnya Bunda Queen, di Iya, follow makasih Bunda udah mampir sama ya. Om Herdian, itu dari Singapura. Salam kenal dari Salam kenal, Jakarta Kak Queen. Bunda. Dia seperti Om Herdian ini sih, kayak ini. Ubanan gitu. Kayak ini apa maksudnya? Kayak ini apa? Apa bisa Seumuran. apa? Seumuran. Kamu soalnya nunjuk-nunjuk gini ini loh. jiwa-jiwa untuk mental, untuk mental, untuk ini kirain begini kayak, gitu loh. kayak Om Dian ini gini udah ubanan gitu. Dia itulah gitu. Tempatnya konseling gitu-gitu deh. Iya kak, iya salam kenal. Nanti kapan-kapan aku tak mampir ke roomnya. Iya. Salam kenal ya, Enggak, dia mah nggak pernah buat room sendiri, dia mencelok-mencelok. Oh berarti sama kayak aku gitu ya. Nyindir lagi nih. Iya. 2 kali kena ya kan, bahas uban terus masalah mencelok-mencelok. Jadi mungkin Mencelok. Jadi mungkin ya pelajaran buat ke depan sih paling kalau sharing dari teman-teman viewers di bawah ya, selain kita hostnya yang mungkin keceplosan ya, kalian mungkin typingannya juga mungkin ini gitu, maksudnya jangan Iya. mengandung sara politik gitu-gitu kan. Yang sebelumnya Oke, ada peringatan. maaf ya. Iya. Ini izin rungkat. Iya, aku juga, kita 13-15 Iya. udah mau rungkat juga. Jadi ada typingan juga kemarin, ada peringatan yang dia bilang dia perebut suami orang gitu. Aku pernah pengalaman ngerebut suami orang. Terus dia typing lagi tuh ngerebut suami orang, kayak berkali-kali gitu, kayak ngaruh gitu loh. Oh, bolak-balik. Oh. Jadi Tapi ini ya makanya pelajaran juga, pelajaran pelajaran buat, buat kita lah. Biar dia kalau ngomong Lagian- bisa Kalau dia ngerebut gitu, Kontrol kenapa sih gitu. diiniin gitu? Iya. kalau nggak gitu kan dia Bersalah. nggak Ya gue direbut juga, gue apa? Udah, kalau gitu artinya dijawab Om, udah ambil semuanya, ambil, semoga kamu bahagia semuanya, dan ini gitu. Ngapa sih harus diini? Ya alhamdulillah kamu belum jalan-jalan ya kan, masih di rumah. Jalan-jalan. Jalan-jalan ke jalan gitu loh. Takutnya ditangkap Satpol PP gitu loh. Oh, udah sempat. Oh, itu ada itu aku tapi di akun yang udah kena banned itu sudah Om, sudah buka ini.
Sumpah, buka ini karena ya menuntut kan? keadilan sih. Kita udah menuntut keadilan, kita pakai jalur hukum di sini, terus minta bantuan jalur hukum dari Indonesia ke sini, KBRI, embasi gini-gini. Ya, jadi ya sekarang ini lebih nyaman sih, enak di hutan-hutan gini. Sepi. Kan gini ya, orang tuh punya, jadi coba teman-teman Dan lu- sadari diri kalian. Kalian lebih suka gunung apa pantai misalnya? Itu kenapa aku lebih suka gunung, kenapa lebih suka, coba pelajari itu. Tapi biasanya gunung dan pantai tidak akan pernah bertemu. Biasanya. Tapi memang iya, bukan biasanya lagi, memang iya. Tidak akan pernah bertemu, walaupun bersatu. Walaupun ketemu, tapi tidak bersatu. Coba kalian Ketemu, pikirin Om. itu artinya apa. Coba kalian pikirin. Ya terserah kamu ngomong ketemu. Gunung dengan pantai enggak, gunung dengan pantai nggak akan bertemu. Nah itu kata pepatah dulu yang aku pelajari ketika aku sekolah, itu ketemunya dalam kuali, Om. ya iya dalam cobek dan kalian gitu. Tapi tidak akan pernah Iya. bertemu. Yang satu ini ya teman-teman. Ini percaya atau enggak? Tapi ini aku ngomong kebanyakan ya. Ini intermezzo deh. Kita suka gunung, terus ketemu sama orang yang suka pantai. Itu akan ketemu, tapi tidak akan pernah bisa bersatu. Itu. Walaupun bersatu, walaupun mungkin bisa bersatu, itu nggak akan lama. Itu karena itu dua filosofis yang berbeda. Gitu. Kenapa orang suka gunung, kenapa orang suka pantai? Itu coba pelajarin. Gitu. Kuali itu panci. Kuali itu belanga. Kuali. Belum kak, abis ini baru merungkat. Ini habis ini 1:15 ya. Gak nyambung Oke, kayaknya. 1 menit lagi. Betul. Karena memang filosofinya beda ya teman-teman ya. Kenapa kita suka gunung, kenapa suka... Coba deh. Gak akan pernah ketemu. Kenapa, Om? Ya, Coba berbeda. jelasin sebelum rungkat, Om. Gunung apa, pantai apa? Orang yang suka gunung kecenderungannya lebih suka ke hal spiritualitas. Ketenangan mengarahnya ke situ. Kalau yang bener kemarin kan sempat aku ngomong sama Lunar itu, ketenangan ya. Ketenangan tuh ketenangan spiritual atau ketenangan dunia. Kalau pantai lebih cenderung ke dunia. Gitu. Fase, mungkin itu fase, tapi sebagian besar, kemungkinan besar itu tidak berubah. Tapi aku berubah. Tapi kalau aku aku nggak berubah. Dari kecil aku memang suka gunung dan tidak pernah suka yang namanya pantai laut, nggak tahu kenapa itu. Gak bisa berenang, Om. Lah, dan mantan Kalau aku istriku, mah- lo jangan salah, kita jago renang. Dan mantan istriku tuh suka pantai banget gitu. Makanya nggak akan pernah ketemu. Oh. Aku belajar dari situ gitu. Makanya dia kalau aku ajak ke gunung nggak mau. Aku pun sebaliknya kalau ajak pantai nggak mau. Bukan berarti nggak mencoba, pernah mencoba, tapi tidak akan pernah bertemu dalam. Kalau suka gunung tapi suka Lebih- laut piye? Emang iya. Ada yang suka gunung tapi suka laut juga. Jarang. Kalau aku ke Enggak. hutan sih, nggak tahu itu gunung atau apa, hutan, sukanya hutan Enggak, gitu. mungkin gini Ya. maksudnya. Karena lebih ini. Kita suka gunung. Pokoknya hidup itu kan pilihan ya teman-teman ya. Pasti ada lebih condong kemana. Iya, lebih condong kemana? Kalau kamu mungkin kamu condong ke gunung, tapi ke pantai itu mungkin karena something nih. Mungkin ada party, ada acara ulang tahun, atau kayaknya udah lama juga nih nggak main ke pantai, jadi sekedar main, tapi bukan berarti suka gitu. Suka. Jadi cuman bukan menolak mentang suka gunung terus tiba-tiba orang ngajak kita ke pantai, kita nggak mau, nggak gitu juga. Nggak Jadi gitu itu juga. pernah sesuatu gitu loh. Iya. Tapi condong kemana tuh pasti ada. Hidup itu pilihan gitu. Tapi kecenderungannya orang nggak akan mungkin suka dua yang berbeda itu. Orang suka gunung terus suka pantai juga, itu kemungkinannya sangat kecil. Pasti condongnya ke salah satu. Gitu. Iya. Tanpa bisa dijelaskan. Entah kenapa kalau gue di sini tenang, kalau gue di sana tenang, itu nggak bisa dijelasin. Itu. Nggak, ya itu kemungkinannya nggak mungkin gitu. Orang yang suka gunung kok tiba-tiba suka pantai. Maksudnya sama-sama kuat ya rasanya. Enggak. Itu ada filosofinya sebenarnya. Ya gunung teman-teman. Jadi gitu ya guys. Thank you guys. Untuk kalian yang pernah ngerasain hal yang tidak mengasihkan dan masih merasakan sekarang ini hal tidak mengasihkan, ini peluk jauh untuk kalian, semangat semuanya. Aku menyayangi kalian.
Gak apa-apa kamu gini asal nggak keluar rumah ya. Asal nggak di luar rumah kamu begini gitu loh. Takutnya dianggap ke polisi ya. Ya Om, kadang kan Om, kalau untuk yang kayak gitu tuh aku berusaha untuk kayak mana membahagiakan diri, entah aku joget-joget, entah aku main kuda kayak kuda lumping. Kadang sampai dibilang orang, ini Sri Kandi kamu kenapa sih gini, udah koplak ya, udah ini ya, katanya. Ya cara membahagiakan diriku ya begitu, entah loncat-loncat di sini Om. Serius, benar. Ya, makanya aku bilang jangan sampai itu dilakukan di luar rumah gitu loh, apalagi di jalan. Janganlah, enggak deh. Kalau justru kalau ada orang keramaian gitu, aku malah ngerasa chilly. Mungkin ini ya Om, gitu. Tapi kalau sendiri mah barbar. Iya. Nggak suka. Gak apa. Makasih ya. Kesadaran diriku muncul nih kalau aku sudah lapar dan aku belum sholat. Iya. Oh iya udah waktunya ya. Iya. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada salah ya. Sampai jumpa besok pagi ya kalau ada salah kata aku mohon maaf. Makasih udah share, tap, di follow dan sudah nge-give, udah absen dan nemenin kita dari awal sampai akhir perjalanan live ini. Semoga kalian sehat selalu, yang belum bertemu jodoh semoga ketemu jodohnya. Semoga yang sakit semoga cepat sembuh, yang lagi kerja semangat kerjanya, yang lagi jalan hati-hati di jalan. Berkah selalu usianya. Semoga selalu dipertemukan dengan orang yang baik, orang yang bukan orang yang zolim sama kalian. Amin ya robbal alamin. Pamit ya. Bang Nick mau sholat kan? Bang Nick, Om Herdian, kok Bang Nick sih, Om Nick sama Om Herdian mau sholat. Doakan aku ya, hatiku yang tadi batu bisa lembek ya. Berdoa sendiri kalau soalnya usia, iya setidaknya kan satu lidi gampang patah, segenggam lidi kan susah. Ayo dong, transfer dong ininya, apanya energinya. Oh gini ya, ini gitu. Aku juga begitu ya. juga, saling mendoakan kita semua. Insya Allah semua. Sama teman-teman di bawah. Kan aku tadi udah berdoa semua tuh buat teman-teman ya kan yang lagi sakit, kan termasuk kamu juga. Semoga sembuh gitu dari sakit apapun kan macam-macam, bisa mental, bisa nggak mulu-mulu rezeki, nggak mulu-mulu jodoh gitu kan gitu. Ya semangat ya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caya.